Pemirsa, tawuran kelompok pemuda kembali marak di Jakarta. Tawuran terjadi di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Dua kelompok pemuda Minggu dini hari terlibat tawuran di Jalan Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, hingga senjata tajam. Tawuran yang berlangsung di tengah jalan raya menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Tawuran diduga dipicu aksi penyerangan kelompok geng motor terhadap sejumlah pemuda yang bermain sepak bola di bahu jalan. Nggak tahu, kayak arah Manggarai, yang di sini lagi pada main bola. Cuma ada 8 orang doang di sini. Karena yang sono mancing-mancing ya pada keluar semua orang kampung jadinya. Jadi langsung itu nggak tahu lagi pada kelompok. Tawuran baru mereda setelah polisi tiba dan membubarkan para pemuda. Beberapa pelaku tawuran dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, tawuran antar dua kelompok remaja juga terjadi di tengah permukiman warga di Cipinang Muara Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang dengan batu hingga senjata tajam. Tawuran ini bukan pertama kali terjadi. Meski kerap berulang, belum diketahui penyebab tawuran antar pemuda ini. Pemirsa, dua pengendara motor diseruduk mobil sedan saat akan mengisi bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Satu orang tewas dan satu lainnya luka. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan ketika sebuah mobil sedan berkecepatan tinggi menyeruduk dua pengendara motor di depan penjual bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Seorang korban yang merupakan nelayan setempat tewas di tempat kejadian. Sementara rekannya selamat dan menderita luka. Mobil pelaku ringsek dan toko yang ditabraknya mengalami kerusakan. Sedangkan korban tewas langsung dimakamkan pihak keluarga. Sini saya liatin ke situ gitu. Tiba-tiba ada mobil dari situ, dari sebelah selatan ke sini. Terus kan di situ ada orang berdua itu, yang korban itu mampir di situ, katanya mau beli pulsa gitu di situ. Tiba-tiba ada mobil di situ, terus ke sini kedorong. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian setempat. Sedangkan pelaku telah bermediasi dengan keluarga korban dan mengaku akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Evakuasi seorang peziarah yang jatuh ke jurang oleh tim SAR gabungan berlangsung dramatis. Petugas gotong royong mengangkat korban dari dasar jurang dalam kondisi selamat. Tim gabungan personel dari Basarnas Jember, BPBD, Tagana, TNI Polri, dibantu warga, berhasil menemukan seorang peziarah bernama Nimo yang jatuh ke jurang sedalam 250 meter dalam kondisi hidup. Pria berusia 32 tahun ini ditemukan dengan kondisi pergelangan tangan patah serta luka lecet di sekujur tubuhnya. Evakuasi menggunakan tali rescue dan tandu memakan waktu cukup lama dikarenakan kemiringan tebing mencapai 90 derajat. Evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Itu terjadi karena medan yang sulit dan posisi korban berada di puncak Gunung Ringgit, Situbondo. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Untuk proses evakuasi, tadi malam kita berhasil mengangkat korban itu sekitar jam 21.30, berhasil dievakuasi dari dasar jurang menuju ke titik aman, itu diangkat ke puncak Gunung Ringgit. Total evakuasi dari pengangkatan korban dari dasar jurang menuju posko sampai dibawa ke rumah sakit sekitar kurang lebih 12 jam karena medan yang sangat curam dan susah dan kedalamannya juga kurang lebih 250 meter.
Sebelumnya 8 warga desa Dakin, Kecamatan Tanggul, Jember bersiarah ke makam Raden Condrokusumo di puncak Gunung Ringgit. Saat perjalanan, putra Pak Nimo terpleset jatuh ke jurang. Pak Nimo yang hendak menolong putranya justru ikut terjatuh dari tebing hingga masuk ke dalam jurang sedalam 250 meter. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Polri dan TNI masih memburu kelompok separatis dan teroris Papua yang terlibat dalam kontak tembak dengan aparat di Intan Jaya dan terlibat pembakaran Bandara Sugapa. Situasi di Bandara Sugapa kini sudah bisa dikendalikan. Kontak tembak antara kelompok separatis dan teroris Papua ini membuat panik warga. Beberapa warga berusaha sembunyi menghindari kontak tembak. Polisi masih memburu para pelaku. 4 hari lalu suasana di Intan Jaya sempat memanas, bahkan di malam hari. Terdengar tembakan yang diduga dari kubu kelompok separatis dan teroris Papua. Ini Pater, keluar! Ini Pater, Pater! Mari, Selain terlibat kontak tembak, kelompok separatis dan teroris Papua juga berulah dengan membakar Bandara Sugapa, Papua. Beruntung, satu persatu warga yang berada di dalam bangunan yang terbakar berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Karyawan Airnav dan warga mengungsi ke gereja. Sementara operasional Bandara Sugapa dihentikan sementara, kecuali untuk penerbangan darurat. Situasi begini saya lagi mengemudi dan tidak ada masalah sebetulnya. Ini untuk perlu kami informasikan, 2 bulan terakhir untuk Kabupaten Intan Jaya ini cukup kondusif, aktivitas masyarakat cukup bagus. Maka kita dikejutkan ketika hari Rabu kemarin rekan-rekan TNI yang saat melaksanakan patroli mereka ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Terus kemudian pada malam harinya mereka melakukan penembakan lagi ke pos TNI yang ada di Koramil dan bahkan juga melakukan penembakan yang mengarah ke Polsek yang ada di Intan Jaya, sehingga kontak tembak ini tidak bisa dihindarkan karena rekan-rekan kami juga berupaya untuk mengamankan diri dan melindungi diri sehingga kontak tembak berlanjut meskipun sesekali mereka mengeluarkan tembakan ya dan tentu ini menjadi strategi bagi rekan-rekan kepolisian dan TNI yang untuk mengamankan diri karena beberapa kali Bapak Kapolda tegaskan bahwa beliau sudah perintahkan kepada seluruh pasukan yang ada di Papua untuk tidak represif. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri menangkap 3 penembak komandan Bais TNI di Kabupaten Pidi. Polisi juga menyita 1 pucuk senjata SS1 beserta sejumlah amunisi dan uang puluhan juta rupiah. 3 pelaku penembak komandan Bais TNI Kapten Infantri Abdul Majid ditangkap aparat gabungan TNI Polri di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Pidi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit senjata api laras panjang SS1 V2, 11 butir peluru aktif dan uang sebanyak 35 juta rupiah. Saat ini pelaku ditahan di Polres Pidi untuk pengembangan. Yang mengajak tersangka F. Pelaku inisialnya D. D ini adalah pelaku yang memiliki senjata. Ya, ini D dan ini adalah senjata yang dimiliki oleh D. Senjata ini digunakan untuk menembak anggota TNI. Senjata ini jenisnya senjata SS1 V2. Dan kita temukan di kebunnya tersangka D. Pemirsa, sebelumnya jenazah Komandan Badan Intelijen Strategis TNI Angkatan Darat Wilayah Pidi, Kapten Infantri Abdul Majid, dimakamkan secara militer. Korban meninggal usai ditembak orang tidak dikenal saat mengendarai mobilnya di Pidi, Aceh. Prosesi pemakaman jenazah Kapten Infantri Abdul Majid digelar secara militer di Komplek Pemakaman Keluarga di kawasan Burawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
Suasana haru menyelimuti pemakaman saat peti jasad dimasukkan ke liang lahat. Almarhum yang gugur saat menjalankan tugas meninggalkan seorang istri dan 3 anak laki-laki. Sungguh sangat mengejutkan dan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua. Khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Ikuti amanah dan nasihat dari Papa supaya kalian berhasil. Dan juga mungkin ada kesalahan dari abang kami. Setelah tindak tanduknya sebagai profesi beliau, kami sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya. Kapten Infantri Abdul Majid meninggal setelah tertembak di bagian perut. Korban ditembak oleh orang tidak dikenal di Jalan Lokpana, Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Pidi. Korban menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Pidi. Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Status PPKM level 2 membuat warga ibu kota terlena dan memadati tempat hiburan tanpa protokol kesehatan ketat. Kami kembali usai jeda.